Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu. Karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi, menolong dan menopang kami. Terima kasih Tuhan atas setiap kebaikan dan kemurahan-Mu. Jika saat ini kami akan mendengarkan sabda firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Bimbinglah kami agar karakter kami semakin hari semakin bertumbuh menjadi lebih baik, sehingga semakin berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2 surat 1 Korintus pasal 13 ayat 4 dan 5. Demikianlah sabda Tuhan. Kasih itu sabar, kasih itu baik hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Tema renungan saat ini adalah tewasnya sang juara. Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan, suatu saat ada seorang pelajar perempuan yang berusia 15 tahun di Malaysia ditemukan gantung diri hanya karena ia mendapatkan ranking 2 di kelasnya. Dan yang lebih menyedihkan lagi adalah bahwa nilai remaja tersebut semuanya adalah A. Hanya saja dia bukan ranking 1 tetapi ranking 2. Tentu bagi kita ranking 2 bukanlah suatu hal yang buruk. Itu sudah menjadi prestasi yang sangat bagus. Orang yang berhasil masuk 10 besar saja biasanya sudah dianggap cerdas. Namun rupanya bagi remaja tersebut hal itu adalah sebuah aib yang tidak dapat diobati, sehingga ia lebih memilih untuk bunuh diri. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, hal ini tentu saja tidak terlepas dari cara mendidik yang tidak benar dari orang tua remaja tersebut. Remaja itu memang berasal dari sebuah keluarga terpandang di Malaysia. Ayahnya adalah seorang pengacara yang cerdas dan punya karir yang cemerlang. Ia ingin agar anak-anaknya mendapatkan pendidikan yang terbaik dan mendapat ranking pertama di kelasnya. Itulah sebabnya keluarga tersebut sangat disegani oleh masyarakat di sekitarnya. Namun tanpa disadarinya, sebenarnya ayah tersebut sudah menyiksa anak-anaknya, bukan saja secara fisik tetapi juga secara batin. Secara fisik, sejak belia anak-anaknya sudah dipaksa untuk belajar dengan keras dan jarang diberi waktu bermain serta dilarang untuk bergaul dengan anak-anak seusianya. Sehari-hari anak-anak tersebut hanya disibukkan dengan membaca buku dan belajar. Secara batin karena sang ayah selalu mengaitkan kasih sayangnya dengan prestasi anak-anaknya. Konon remaja yang bunuh diri tersebut pernah bertanya kepada ayahnya, apa yang akan dilakukan ayahnya jika ia tidak bisa menjadi juara pertama di kelasnya. Sang ayah menjawab bahwa jika anak gadis itu tidak mendapatkan ranking pertama, maka ia tak lagi mengakuinya sebagai anak. Dari sini dapat kita lihat bahwa ayah tersebut tidak memperlakukan anaknya dengan kasih sayang yang sepatutnya. Dia hanya menyayangi anaknya jika menjadi ranking pertama di kelasnya, yang sebenarnya bukan demi kebaikan anak tersebut,
tetapi demi harga diri sang ayah di hadapan banyak orang. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, sebagai orang tua, janganlah kita lebih mengutamakan prestasi anak-anak kita daripada kasih sayang kita kepada mereka. Apapun keadaan mereka, kita tetap harus mengasihi mereka. Sudah seharusnya kasih sayang kita tidak berubah hanya karena prestasi mereka tidak seperti yang kita harapkan. Sebaliknya, kasihilah mereka secara tulus dan tanpa syarat. Sebab Tuhan juga telah mengasihi kita secara tulus dan tanpa syarat, bahkan rela mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Mari kita bangun karakter mengasihi tanpa syarat, yaitu mau menerima apa adanya dengan tidak menuntut, karena Tuhan juga mengasihi kita tanpa syarat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, ajarilah kami mengasihi anak-anak kami. Ajarilah kami mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami secara tulus, bagaimanapun keadaan mereka. Bapa yang Maha Baik, saat ini kami mendoakan bagi mereka yang mengalami sakit. Kami mohon belas kasih dan kemurahan-Mu. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah dan menyembuhkannya. Bagi mereka yang mengalami kesulitan hidup, kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong mereka. Saat ini kami ingin menyerahkan setiap aktivitas kami hari ini kepadamu. Sertailah kami dalam menjalankan aktivitas kami hari ini. Berkatilah apapun yang kami kerjakan, supaya apa yang kami lakukan juga dapat mendatangkan sukacita, tidak hanya bagi diri kami, namun bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa sembahyang kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.